Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam dimanapun Anda berada pemirsa. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat konten podcast di channel DK Official. Nah, pada kesempatan kali ini di podcast ini sangat menarik materinya sangat menarik materinya, yaitu dengan judul Industri Media Massa Lokal dalam Tinjauan Manajemen Media Ideal. Nah, di sini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, Bung Ardian, yang akan sedikit menjelaskan mengenai judul tersebut. Nah, langsung saja Bung Deka, tanpa bertele-tele memakan waktu. Nah, di sini saya mewakili dari para audiens ingin bertanya, apa yang menjadi latar belakang penelitian artikel tersebut, Bung? Tolong sedikit jelaskan, Bung. Gimana sih penjelasannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Ketemu lagi nih dengan kami ya, tentunya masih seputar di media komunikasi massa. Ini mohon maaf nih Bung. Ya, Bung ya. Jadi saya ini menggunakan kacamata hitam nih, soalnya lagi mata kurang bisa diajak kompromi nih, lagi Ya, sakit mata gitu Gak kan. salah, Bung. Yang penting kan kita para audiens kan bisa mengerti penjelasan dari Bung Ardian. Bisa diulangi mengenai pertanyaan tadi, bagaimana untuk pertanyaan yang pertama? Baik, Bung. Pertanyaan pertama ada, apa yang menjadi latar belakang penelitian artikel tersebut, Bung? Nah, industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Nah, industri kreatif ini dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan, penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama industri budaya. Nah, industri kreatif masih potensial untuk digarap dan di Indonesia maksudnya, dan akan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas. Nah, itu ulasan sedikit mengenai pertanyaan yang pertama. Nah, apalagi kreatif berbasis kekayaan budaya dan juga didukung oleh kemajuan teknologi, kekayaan budaya yang beragam dan bervariasi, Bung, merupakan sumber inspirasi dan potensinya makin besar di Indonesia, khususnya didukung oleh teknologi ini sendiri, seperti itu. Nah, itu mungkin latar belakang dari artikel yang kita bawakan pada kesempatan kali ini atau di video kali ini. Untuk singkatnya sebenarnya seperti itu. Oke, Bung, lanjut ke pertanyaan kedua, Bung. Oke, makasih atas jawaban pertama. Nah, yang kedua ini pertanyaannya adalah, apa saja rumusan masalah dalam penelitian ini, Bung? Tolong sedikit jelaskan, Bung. Nah, mengenai rumusan masalah dari artikel ini sendiri itu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan media di Indonesia ini sendiri. Sebenarnya itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan media global. Nah, karena kenapa? Khususnya di negara-negara maju di Eropa sana ya, itu masih jauh tertinggal. Bagaimana media massa dan menyasar pasar lokal dan wilayah Cirebon, ini khususnya di Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ini di Pulau Jawa ya. Nah, di Pulau Jawa, ringkasan media metode penelitian metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik peneliti. Nah, yang mana ada di buku Mulyana 2003 di halaman 145. Nah, Bung, lanjut ke pertanyaan ketiga, Bung. Bagaimana metode penelitian yang dilakukan, Bung? Untuk metode penelitian yang dilakukan di sini sebenarnya tidak terlalu rumit ya, karena penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ya seperti biasa kita menganalisis atau mencari berita seperti itu.
tidak jauh-jauh dari jurnalistik juga. Observasi sebelumnya dan ketika wawancara dilakukan dengan penghayatan dan penulis tentang perjalanan yang ditempuh dan kondisi lingkungan setempat yang tinggal. Dokumen yang dimanfaatkan adalah buku, koran, jurnal, dan sumber-sumber lainnya seperti itu. Oke, Bung. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bung. Bagaimana ringkasan hasil penelitian dan pembahasan, Bung? Oke, mengenai ringkasan pertumbuhan dan perkembangan media lokal di Indonesia tampak masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan media nasional. Karena industri media massa merupakan industri kreatif yang mana akan terus berkembang seiring kebutuhan manusia akan pengetahuan seperti itu. Nah, seni dan hiburan, industri komunikasi khususnya media melibatkan 3 institusi seperti itu. Yang mana institusi penting ini adalah lembaga riset, biro iklan atau konsultan, dan konsultasi media. Manajemen media adalah kajian tentang bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan baik terhadap media sebagai industri yang bersifat konvensional maupun sosial, Bu. Seperti itu. Nah, idealisme ini sendiri sebagai institusi bisnis yang menjadi bagian saling melengkapi dalam manajemen media. Manajemen media berubah seiring dengan perubahan hakikat media tersebut, khususnya ini di daerah Jawa seperti di Cirebon maksud saya. Tumbuh puluhan media cetak seperti media online, siber, radio, dan televisi lokal lainnya. Nah, kalau di Sumatera, kalau untuk ini sebenarnya sepengetahuan saya tidak terlalu banyak ya, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin ini kan minat atau bagaimana, atau orang yang ingin berbisnis ke ranah sana itu belum terlalu banyak diminati seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari pertanyaan yang keempat tadi kan. Oke, Bung. Ini terus ya. Baik, Bung, langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa menurut saudara judul artikel ini penting diketahui oleh mahasiswa jurusan komunikasi, jurnalistik, atau pengamat media massa, Bung? Mengapa penting bagi saya, dan saya pikir ini sangat penting ya, karena kenapa mengenai judul yang saya bawakan atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai media massa lokal dalam tinjauan manajemen media ideal. Karena khususnya anak komunikasi atau anak jurnalistik ini perlu sekali mengetahui seputar ini, materi yang kita bawakan pada kesempatan kali ini, karena tidak hanya cuma mengetahui apa sih kode etik, apa sih yang harus dilakukan ketika kita menjadi jurnalis, ya tidak cuma itu, karena masih banyak lagi di luar sana yang perlu kita ketahui untuk masuk ke ranah jurnalis ini sendiri. Seperti itu. Ya, Bung. Jadi seperti itu ya, Bung. Jelas mengenai menurut saudara judul artikel penting. Langsung saja, Bung, pertanyaan terakhir, Bung. Nah, di sini saya akan mewakili para audiens. Gimana sih menurut saudara artikel ini untuk dipublikasikan kepada khalayak masyarakat, Bung?
Nah, ini sebenarnya agak sedikit berbau mengenai pertanyaan sebelumnya ya. Ya, Bung, ya. Namun kalau ini kan cakupannya lebih luas karena untuk masyarakat. Kenapa perlu ini dipublikasikan kepada masyarakat? Karena supaya mereka atau masyarakat itu mengetahui. Jadi, oh ini loh yang ada di jurnalistik seperti itu. Di dalam media tuh tidak cuma hanya wartawan, hanya peliputan, TV dan lain sebagainya, tidak cuma itu loh, masih banyak lagi materi atau yang kita sebut pengetahuan lah seperti itu Ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat karena biar mereka itu tidak mempersempit pandangan seperti itu. Karena untuk di era yang sekarang ini media itu bagaimana ya kita menyebutnya tuh bisa dikatakan tuh tidak terlalu jujur seperti itu. Ya, Bung, ya. Banyak berpihak ke sini, banyak berpihak ke sana seperti itu. Timpang, ya, Bung. Timpang. Padahal sebenarnya media itu netral dan ya inilah media seperti itu. Nah, dan ranah komunikasi ya memang seperti ini gitu. Dan yang diketahui oleh masyarakat itu tidak seluas apa yang sebenarnya yang ada di dunia media itu sendiri seperti itu. Cukup, Bung? Cukup mungkin. Oke. Baik, terima kasih kepada Bung Ardianto telah menjelaskan mengenai judul Industri Media Massa Lokal dalam tinjauan manajemen media. Baik, terima kasih Bung Deka Ardianto telah menjelaskan mengenai materi pada podcast pada kali ini, yaitu Industri Media Massa Lokal dalam tinjauan manajemen media. Nah, semoga dari penjelasan dari Bung Deka tadi memberikan wawasan terhadap kita semua dan semoga bermanfaat untuk Ya, betul sekali. kita semua. Semoga walaupun sedikit, singkat, padat dan jelas, insya Ya, Allah kan jelas kan, ya. dan mudah-mudahan bisa diterima oleh audiens yang melihat video ini nantinya. Yaitu tadi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, yang bisa saya ceritakan atau saya bicarakan dalam kesempatan atau video yang cukup singkat ini, dan mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat Ya, seperti ya. itu. Oke, itu saja mungkin. Oke, Bung, terima kasih Bung atas waktunya, Bung. Dan kami akhiri pada podcast kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung.